Malaysia U23 disebut sengaja kalah dari Vietnam demi ajarkan sepak bola ke timnas Indonesia U23. Netizen Indonesia pasang badan. Timnas Malaysia U23 disebut sengaja kalah dari timnas Vietnam U23 di semifinal SEA Games 2021 demi mengajarkan sepak bola yang baik dan benar kepada timnas Indonesia U23. Hal itu disampaikan akun Instagram fanbase Timnas Malaysia @malayatiger2. Akun di atas merupakan second dari akun dari @malayatiger.co. Hanya saja akun @malayatiger.co baru saja menghilang dari peredaran setelah mendapat report dari netizen Indonesia. Sekedar diketahui, akun malayatiger.co kerap mengeluarkan provokasi yang ditujukan kepada fans timnas Indonesia. Ketika akun malayatiger.co tak bisa beroperasi sementara waktu mereka menggunakan akun @malayatiger2 untuk melakukan provokasi. Malaysia sengaja kalah untuk bertemu dengan Indonesia untuk memberitahu cara bermain bola sepak bola yang baik dan benar, tulis akun @malayatiger2, sembari menunjukkan hasil akhir Vietnam menang 1-0 atas Malaysia di semifinal SEA Games 2021. Unggahan di atas ternyata menarik perhatian netizen Indonesia. Netizen tanah air pun berbondong-bondong menyerang akun tersebut. Mau dihilangin lagi lah akunnya, tanya akun @mnfalse. Akun yang asli udah hilang Jeb, mau dihilangin juga akun ini atau hapus postingan yang mengandung provokasi, sambung akun @netizen.bola. Admin halu, tapi kalau nggak ada admin model gini kurang seru, tulis akun @himawan95. Terlepas dari aksi provokasi di atas, laga timnas Indonesia U23 versus timnas Malaysia U23 bakal digelar pada Minggu 22 Mei 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Partai ini merupakan laga perebutan medali perunggu SEA Games 2021. Mereka bertemu setelah sama-sama kalah di semifinal SEA Games 2021. Timnas Indonesia U23 tumbang 0-1 dari Thailand, sedangkan Malaysia kalah 0-1 dari Vietnam. Madam Pang akui pemain timnas Thailand U23 main curang saat hadapi timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021. Manajer timnas Thailand U23 Madam Pang mengakui sejumlah pemainnya bermain curang saat menghadapi timnas Indonesia U23 di semifinal SEA Games 2021 pada Kamis 19 Mei 2022 sore waktu Indonesia Barat. Karena itu wanita yang masih terlihat muda meski berusia 56 tahun itu meminta pemain timnas Thailand U23 tidak melakukan hal yang sama di laga-laga selanjutnya. Tensi laga timnas Indonesia U23 versus timnas Thailand U23 berlangsung panas dan ketat. Laga sengit tercipta hingga waktu normal 90 menit berakhir skor sama kuat 0-0. Alhasil laga berlanjut ke babak tambahan 2 kali 15 menit. Ketika babak tambahan baru berjalan 3 menit, timnas Thailand U23 mencetak gol via tembakan Werate Pompan. Setelah gol tersebut, Thailand bermain bertahan dan lebih banyak mengulur-ngulur waktu. Karena itu di penghujung laga, wasit yang memimpin pertandingan, Yahya Ali Al-Mula, memberikan kartu kuning kedua kepada gelandang Thailand, William Weidersjo, yang dinilai mengulur-ngulur waktu. Tak lama setelah itu, bek Thailand Jonathan Kemde juga terlihat mendorong fullback kiri timnas Indonesia U23 Firza Andika. Momen itu terjadi setelah Firza Andika mendapat kartu merah usai melanggar penyerang Thailand Patrick Gustafsson. Aksi dorongan Jonathan Kemde kepada Firza Andika ternyata berujung keributan. Alhasil wasit pun memberi kartu merah kepada dua pemain timnas Indonesia U23, Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Kondisi di atas yang sangat disesali Madam Pang. Dia menyebut pelatih timnas Thailand U23 Alexandre Polking sama sekali tak pernah menginstruksikan Ekanit Panya dan kawan-kawan untuk mengulur waktu atau memprovokasi lawan. Pelatih Thailand U23 tidak meminta William Weidersjo dan pemain lain untuk mengulur waktu atau memprovokasi pemain Indonesia. Situasi sebenarnya menguntungkan kami saat itu, kata Madam Pang mengutip dari media Vietnam, Soha, Sabtu 21 Mei 2022. Namun ada banyak perlakuan curang yang dilakukan para pemain. Saya tidak ingin ini terjadi lagi, tegas perempuan bernama asli Nuapan Lamsan ini. Berkat kemenangan ini, Thailand lolos ke final SEA Games 2021. Di partai puncak, Thailand akan menghadapi tuan rumah Vietnam
dalam laga final yang digelar di Stadion Midin pada Minggu 22 Mei 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Rapor Sintayong selama membesut timnas Indonesia, apakah layak dipertahankan? Berikut rapor Sintayong selama ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia sejak 29 Desember 2019 lalu. Apakah dirinya layak untuk dipertahankan? Seperti diketahui, sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, Sintayong langsung mendapatkan tugas berat karena harus mengawal skuad U19, U22, dan senior. Tugas pertamanya yakni menangani timnas Indonesia U19 untuk mempersiapkan tim jelang ajang bergengsi Piala Dunia U20 2021, di mana Indonesia saat itu ditunjuk sebagai tuan rumah. Namun sayang, para penggemar harus menunda melihat aksi para pemain Garuda Muda besutan pelatih asal Korea tersebut. Pasalnya, pandemi virus corona membuat Piala Dunia U20 ditunda dan digeser pada 2023 mendatang. Setelah tak ada turnamen sepanjang 2021 karena pandemi, tugas berat langsung dijalani Sintayong dalam menakodai timnas Indonesia senior. 3 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2022 menjadi turnamen resmi perdana ex-pelatih Korea Selatan itu bersama skuad Garuda. Dia sempat membuat kejutan saat membawa timnas Indonesia mampu menahan imbang Thailand dengan skor imbang 2-2 pada 3 Juni 2022. Saat itu 2 gol skuad Garuda dicetak oleh Ika Dek Agung Widiana dan Evan Dimas. Setelah itu publik dihebohkan dengan pertarungan skuad Garuda menghadapi Vietnam, di mana 2 pelatih asal Korea Selatan yakni Sintayong dan Park Hang-seo bakal saling beradu strategi. Namun sayang, di laga itu timnas Indonesia harus menjadi bulan-bulanan Vietnam dengan skor telak 0-4. Sementara di laga terakhir melawan UEA, mereka dibantai dengan skor 0-5. Meski begitu, hasil buruk yang dialami oleh Egy, Maulana Fikri, dan kawan-kawan masih bisa dimaklumi oleh para penggemar karena Sintayong baru melatih dalam beberapa bulan saja. Tagar, percaya proses, sampai ramai ditulis di media sosial Twitter maupun Instagram untuk mendukung langkah Sintayong dalam memajukan sepak bola Indonesia. Setelah gagal meraih 3 poin di kualifikasi Piala Dunia 2022, Sintayong kembali mendapatkan ujian di play-off Piala Asia melawan Taiwan. Karena pandemi virus corona masih melanda, laga melawan Taiwan harus digelar di tempat netral yakni di Buriram, Thailand. Di leg pertama pada 7 Oktober 2021, fans Garuda bangga dengan hasil yang didapat oleh timnas Indonesia. Mereka mampu mengalahkan Taiwan dengan skor 2-1 berkat gol yang dicetak oleh Ramai Rumakik dan Evan Dimas. Kemudian di laga kedua, permainan skuad Garuda semakin menggila. Mereka mampu menang telak dengan skor 3-0 berkat gol dari Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Witan Sulaiman. Hasil positif di play-off Piala Asia membuat Sintayong membawa sebagian besar para pemainnya untuk berlaga di ajang Piala AFF 2020 yang digelar pada 9 Desember 2021. Tergabung ke dalam grup B bersama Vietnam, Kamboja, Laos, Malaysia. Timnas Indonesia secara mengejutkan mampu lolos ke semifinal sebagai juara grup. Di laga perdana mereka sukses pesta gol ke gawang Kamboja dengan skor 4-2. Kemudian hasil positif berlanjut saat mereka mampu menumbangkan Laos dengan skor 5-1. Setelah itu Sintayong kembali berhadapan dengan Vietnam yang dibesut oleh Park Hang-seo. Bila di kualifikasi Piala Dunia gawang timnas sempat kebobolan 4 gol, kali ini lini depan Vietnam dibuat frustasi. Tak ada satupun gol yang mampu bersarang ke gawang timnas Indonesia dan membuat laga berakhir imbang 0-0. Selanjutnya di laga terakhir penyisihan grup, Malaysia menjadi korban keganasan taktik Sintayong. Meski sempat kebobolan lebih dulu, Malaysia besutan Tan Cheng Ho akhirnya harus menanggung malu karena dilibas dengan skor telak 4-1. Saat memasuki semifinal, timnas Indonesia harus bersuat tuan rumah Singapura yang sebelumnya lolos sebagai runner-up grup A. Meski harus meladeni puluhan ribu supporter Singapura, mereka sukses lolos ke final setelah menang dengan skor agregat 5-3. Di partai final, ujian berat dihadapi oleh Sintayong bersua Thailand yang dilatih oleh Alexandre Polking. Mereka kalah telak 0-4 di leg pertama. Kemudian di leg kedua, timnas Indonesia mampu bangkit, hanya saja skor imbang 2-2 tak mampu membuat mereka mengangkat trofi Piala AFF untuk pertama kalinya dalam sejarah.
setelah meraih runner-up Piala AFF 2020 dengan menggunakan sebagian besar pemain di bawah usia 23. Fans Garuda sangat yakin kalau Sintayong mampu meraih hasil positif di SEA Games 2021. Dengan memanggil beberapa alumni Piala AFF 2020 dan memanggil gelandang naturalisasi milik Persib Bandung yakni Mark Klok, Sintayong sampai membawa mereka menjalani TC di Korea Selatan. Namun sayang di laga perdana penyisihan grup A SEA Games 2021, Sintayong harus melihat anak asuhnya kalah telak 0-3 dari tuan rumah Vietnam. Kekalahan tersebut menjadi pelecut bagi kebangkitan timnas Indonesia U23 yang kemudian mampu menyapu bersih 3 laga sisa. Mereka menang 4-1 atas Timor Leste, 4-0 atas Filipina, dan 3-1 atas Myanmar untuk kemudian lolos ke semifinal sebagai runner-up grup. Akan tetapi, puasa medali emas SEA Games sepanjang 31 tahun masih harus bertambah panjang. Timnas Indonesia U23 kalah tipis 0-1 dari Thailand di pertandingan semifinal yang berlangsung hingga babak perpanjangan waktu.